Saudara-saudariku yang memuliakan, para habaib, para ulama, para sesepuh, para ayah kita, para kiai, dan hadirin hadirat yang menyaksikan acara ini secara langsung lewat streaming website www.majelisrasulullah.org dimanapun berada. Di malam hari ini kita bergembira dengan bertambahnya saudara kita untuk terlimpahkan kepadanya cahaya keluhuran hidayah. Semoga Allah SWT melimpahkannya semuanya mulia keadaan dan kita sebagai saksi keluhuran yang telah dipilih oleh Allah SWT, yang telah dipilih oleh Allah SWT untuk menyaksikan rahasia kemuliaan ini dan menjadi saksi bagi keislaman beliau. Saudara kita, saudara silakan saudara Petrus. Maaf saudara Petrus saja teman-teman di bangsa sudah keadaannya sehat teman-teman. Saudara Petrus sudah saya tutur dengan kita. Ikuti ucapan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Saudara kita yang baru, saya menghadiahkan nama bagi beliau dengan nama yang tanpa perlu mencari-cari lagi, telah termaktub di hati nama akan diberikan pada beliau sebagai hadiah, yaitu saudara Muhammad Najibullah Muhammad, rahasia cahaya yang berbeda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari-hari beliau dilimpahi rahmat dan keberkahan. Petrus Muhammad Najibullah, terima, kami telah menerima Anda sebagai saudara kami yang baru, maka terimalah kami sebagai saudara yang baru. Kita semua bersaudara di dalam persaudaraan iman, dan semoga Allah melimpahkan rahasia kebahagiaan bagi beliau dunia dan akhirat, dan bimbing dalam keluhuran, kesucian, kemuliaan dunia dan akhirat, dan bagi kita semua yang hadir. Amin Allahumma amin. Terima kasih kehadirannya, dan dilanjutkan. Saudara-saudara yang dimuliakan, kembali kita membaca hadis Nabi kita Muhammad SAW yang tentunya hadis ini berkaitan dengan pembahasan kita dalam kitab Risalatul Jamaah, yaitu mengakhiri kalimat Rasulullah Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. An Abdillah بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن
الذي جمعنا في هذه الجلسة وفي هذه المناسبة العظيمة الكريمة وفي هذا الشهر العظيم. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur, yang Maha melimpahkan rahasia kemegahan di dalam kerajaan alam semesta ini sebagai tanda kemuliaannya, sebagai tanda kesuciannya, sebagai tanda keluhuran dan kewibawaannya, tanda kemuliaan yang muncul pada segala yang ada dari di langit dan di bumi, di atas di udara, di atas tanah, sampai di bawah tanah, sampai di langit, dan kesemua itu semua tiada mungkin terpelajarinya. Setiap kali kita mempelajari sebagian kecil saja darinya, pastilah kita akan menemukan rahasia yang menakjubkan di dalam setiap penciptaan itu. Seandainya sebutir sel dari bagian triliunan sel tubuh kita yang merangkai tubuh kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terangkailah dari triliunan sel ini. Jika sebutir sel yang ada di tubuhmu itu bisa berbicara, ia akan mengatakan, jangan perbuat aku untuk berbuat kehinaan, gunakan aku untuk berbuat keluhuran. Namun butiran-butiran sel yang tidak terlihat mata itu tidak diperdengarkan kepada kita pembicaraannya. Jika dia bisa bicara, niscaya butiran sel, bahkan seluruh apa yang ada di alam semesta akan menasihati kita untuk meninggalkan kehinaan menuju keluhuran, untuk meninggalkan kehinaan menuju kesucian, untuk meninggalkan kehinaan menuju kemuliaan, menuju budi pekerti yang luhur, menuju kehidupan yang indah di dunia dan di akhirat, menuju kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan damai dunia dan akhirat. Demikianlah tuntunan sang pembawa risalah kedamaian dan kelembutan, makhluk ciptaan Allah yang paling lembut, yang paling ramah, yang paling berkasih sayang, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling lemah lembut kepada siapapun, kepada temannya, kepada yang dikenalnya atau yang tidak dikenalnya, bahkan kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada hewan dan tumbuhan dan segala apa dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang lebih berlemah lembut kepada mereka itu melebihi budi pekerti Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluhuran dari bagian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa iman itu terbagi sedemikian banyak bagian, dan bagian yang terkecilnya adalah imatatul adha, dan yang terbesarnya adalah la ilaha illallah. Kalimat itu, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ditimbang dengan seluruh kerajaan jagat raya semesta, ia akan lebih berat. Kenapa?
karena kalimat itu menampung rahasia keagungan Sang Pencipta alam dari tiada, yang menciptakan kefanaan dan menciptakan keabadian, yang menuntun manusia menuju keluhuran dengan hamba-hambanya yang luhur dan pemimpinnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat iman ibadah yang paling mudah atau paling ringan, iman bagian iman yang paling mudah itu imatatul adha, menyingkirkan suatu hal yang menghalangi atau mengganggu di jalanan, mengganggu orang yang lewat. Itu pahala yang terkecil. Saudara-saudariku, demikian diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Kita bisa lihat bagaimana rahasia kelembutan Allah Subhanahu wa taala berbicara pada perbuatan yang seakan tiada berarti. Jika seorang menyingkirkan sekedar penghalang dari jalanan, namun Allah Subhanahu wa taala melihat hal itu, bahwa orang ini mempunyai sifat yang baik dan luhur. Fasyakarallahu lahu faghafarallahu lah. Maka ketika Allah melihat seseorang menyingkirkan hal yang menghalangi jalanan, Allah pun melimpahkan pahala padanya dan menghapus dosa-dosanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lihat perbuatan amal yang paling kecil di dalam umat ini bisa menghapus seluruh dosa-dosa kita dengan maafnya Allah. Ini amal yang paling kecilnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian rahasia kedermawanan Allah yang Maha Tahu bahwa manusia adalah hamba yang banyak berbuat dosa. Kalau seandainya manusia ini tidak ada yang berbuat dosa, maka untuk apa Allah menciptakan sifat pemaaf pada zatnya? Justru Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini, dan Allah Maha Tahu manusia akan berbuat dosa, maka Allah pun menciptakan sifat pemaaf. Namun berbedanya adalah perbuatan maaf dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan perbuatan maaf dari makhluk. Perbuatan maaf dari makhluk ada batasnya, perbuatan maaf dari Allah tiada batasnya dan tiada bandingannya. Jika seseorang berbuat salah kepada orang lainnya, maka ia mestilah lari menghindar menjauh untuk menghindari kemurkaannya. Namun menghindari kemurkaan Allah bukan dengan menjauh dari Allah, tapi justru mendekat kepada Allah. Justru Allah yang Maha Mampu murka justru berlemah lembut kepada hamba yang dimurkainya tapi ingin mendekat kepadanya. Hadirin hadirat, demikianlah firman-Nya yang telah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan juga firman-Nya, qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah memenuhi dirinya dengan dosa dan kesalahan, jangan putus asa dari cintanya Allah. Sang Maha Cinta adalah Allah dan Sang Maha Lembut adalah Allah. Tiada yang lebih lemah lembut dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang menciptakan sifat lemah lembut. Hadirin hadirat saudara-saudariku yang dimuliakan,
Ketika seseorang memahami bahawa cara menghindari kemurkaan Allah itu adalah mendekat kepada Allah, maka mendekatlah. Kita memahami diri kita penuh kesalahan. Kita mungkin sering membicarakan aib orang lain, mungkin kita sering menghina orang lain, mungkin kita banyak berbuat dosa. Maka mendekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah, maka berupa salat, maka berupa sedekah, maka berupa zakat, maka berupa umrah atau haji, atau bahkan tanya tersenyum kepada saudara muslim. Di dalam kitab Is'aful Talib Ridal Khallah oleh guru mulia kita Muslim Al-Arif Billah Habib Umar bin Habib, beliau menukil salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idkhalus surur ala qalbil mu'min afdal min i'tikaf fi masjid hadha 20 sana. Membuat gembira seseorang, saudara muslimmu itu, saudara seimanmu, kau senangkan, kau gembirakan, tak dengan makanan, tak dengan bantuan atau lainnya, walaupun hanya dengan senyum dan sapa, itu lebih mulia pahalanya dari 20 tahun beriktikaf di masjidku ini, yaitu Masjid Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Kenapa? Karena Allah menyukai hati hamba yang bersifat baik kepada hamba yang lainnya. Allah paling mencintai hamba yang paling baik. Makin baik hamba, maka makin cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Hadirin hadirat, oleh sebab itu kita memahami dari yang layak kita pahami dari hadis yang barusan kita baca tadi adalah rahasia kesejahteraan, yaitu wassalam itu dibaca, diperintahkan untuk dibaca setiap kali kita salat. Bagi yang sudah mampu salat, dalam artian sudah mengerti caranya dan sudah mempelajarinya. Dan salat itu, salat wajib itu 5 waktu, namun belum wajib bagi mereka yang baru masuk Islam dan belum mempelajarinya. Hadirin hadirat, kita lanjutkan. Salam kepada makhluk Allah jadikan rukun di dalam salat, salah satu bagian yang mesti ada di dalam salat. Bagaimana di sini? Bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dahulu kunna naqulu at-tahiyyatu bis salat wa nusalli wa yusallim ba'duna 'ala ba'd. Dulu kami saling mendoakan di dalam salat dan saling menyebut nama dan bersalam di antara kami di dalam salat. Bersalam itu melimpahkan, mendoakan saudaranya dengan kesejahteraan. Kami berbuat itu dalam salat. Namun Nabi SAW mendengarnya dan beliau berkata, bukan begitu caranya. Caranya katakanlah at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Kemuliaan, kebahagiaan, sambutan keluhuran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan limpahan kemuliaan, salawat dan kebaikan-kebaikan itu milik Allah. Lalu salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atasmu wahai Nabi, dan rahmatnya Allah dan keberkahan. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin.
salam sejahtera bagi kami semoga berlimpah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Siapa? Ibadillah salihin dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ibadillah salihin, hamba-hamba Allah yang saleh itu maksud adalah para nabi-nabi sebelum kita dan para malaikat yang bukan dari kelompok manusia tentunya, dan para nabi-nabi sebelum kita dan para salihin sebelum kita, itulah hamba-hamba yang saleh. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innakum idza fa'altum dzalika", sungguh jika kalian telah berbuat atau mengucapkan itu, berbuat itu, faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis sama'i wal ardh, sungguh kalian sudah bersalam kepada seluruh hamba yang ada, hamba yang saleh yang ada di langit dan bumi, maka ia dari malaikat ataupun dari manusia ataupun lainnya, hanya dengan mengucapkan assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin, salam sejahtera semoga selalu berlimpah pada kami dan bagi hamba-hamba yang saleh. Nanti ketemuan di hari kiamat dengan orang-orang yang berdatangan berterima kasih kepada kita karena kita selalu bersalam kepadanya. Para malaikat, para hamba Allah yang saleh, kita tidak kenal dengan mereka. Ini siapa? Terima kasih kau selalu bersalam kepadaku setiap waktu dalam salat. Aku tidak mengenalmu. Iya, ini hamba Allah yang saleh yang Allah sampaikan salamnya kepada mereka, sehingga hubungan ruhiyah, hubungan hati disambungkan oleh Allah kepada semua hamba yang saleh pada diri kita. Yang ada, yang mampu kita kenal dan yang tidak mampu kita kenal, yang di zaman kita atau yang di zaman selain kita, atau dari kelompok manusia atau dari kelompok selain manusia, malaikat dan lain. Semua Allah jadikan satu rantai yang berpadu dalam satu ikatan mutiara yang tidak bisa dilepas, hingga harus dijaga dan disambung dalam waktu setiap seseorang harus melakukan sholat dan menyambung hubungan baik dengan semua hamba Allah yang saleh. Dia harus setiap sholat. Tanpa kita sadari di hari kiamat nanti kita sudah akrab dengan mereka. Gimana akrab 5 kali didoakan setiap hari? Gimana saya tidak berterima kasih kepada seseorang jika ia mendoakan saya setiap hari 5 kali dengan kesejahteraan? Saya belum bisa berjumpa dengannya. Suatu waktu 10-20 tahun saya berjumpa, saya dapat kabar orang ini selama hidupnya sekian tahun, misalnya dia melakukan salat sama dulu, entah 5 tahun kah, entah 2 tahun kah, 3 tahun kah, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ia selalu mendoakanmu 5 kali setiap harinya. Ini gimana gak baik sambutan dunia kepada orang tersebut. Nah, inilah ikatan sambungan yang disambungkan dengan hati kepada hamba-hamba Allah yang tidak kita kenal dari mereka yang saleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini sebelum saya teruskan, kita ucapkan doa seluruhnya kepada yang telah mengkhatamkan Al-Quran dari Halaqatul Rasulullah ayat nomor 046, yaitu saudara Dian Basari, Salma Sasmita, Mas Salma dan Bayan. Ini dalam grupnya Halaqahnya ayat nomor 046. Semoga dilimpahi rahasia kemuliaan Al-Quran Al-Karim dunia dan di akhirat, dan dikabulkan hajat-hajatnya, dan juga kita mendapatkan rahasia keberkahannya dengan khatamnya mereka. Amin Allahumma amin. Selanjutnya dari hadirat yang dimuliakan Allah, malam ini dilaporkan hadirin
hadirat yang hadir malam hari ini berjumlah kisaran 50.000 muslimin muslimat. Semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya teruskan bersalam kepada Nabi Muhammad SAW. Di awalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menyambung hubungan hati dengan Nabi 5 kali atau 9 kali setiap hari. Karena sholat subuh cuma ada 1 tahiyat, yang sholat zuhur, asar, maghrib, isya ada 2 tahiyat, 9 kali disambung setiap harinya. Hubungan kebaikan kesejahteraan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi 9 kali pula kita mendoakan minimal semua hamba yang saleh tanpa kita sadari dan tanpa kita ketahui, kelak kita akan bertemu dengan mereka dan tentunya sekelompok dengan mereka. Pikir indahnya tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Baru di dalam kalimat salam saja. Ya, jika kalian berbuat itu, maka kalian telah menyampaikan salam kepada semua hamba Allah yang saleh. Saudara-saudariku yang memuliakan, yang telah kita bahas tadi adalah wasal, yaitu kalimat terakhir di dalam ucapan alhamdulillahirabbil alamin, hamdan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan ni'amika bil mazidah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Ini majlis ini kalau tidak salah yang ke-18 membahas dari mulai basmalah sampai wasallim. Ya, dari hadirat yang dimuliakan Allah, kalimat wasallim ini salam bermakna aman, artinya keamanan atau kesejahteraan. Ya, assalam berarti adalah yang maha sejahtera. Ya, menjadi hadirat yang dimuliakan Allah. Dan secara istilahan makna salam adalah al-aman min jami'il afat, keamanan atau perlindungan atau payung kedamaian, terjauhkan dari segala musibah atau suatu hal yang mencelakakan kita. Nah, itu yang makna as-salam, makna salam. Maka oleh sebab itu kalau kita berkata assalamualaikum, salam sejahtera untukmu, maka berarti kita mendoakan baginya semoga engkau dalam kesejahteraan dan keamanan, jauh dari musibah. Itu bukan amal yang terkecil pahalanya, amal yang terkecil pahalanya. Yang baru saja saya bahas, imatatul adha, menyingkirkan hal yang menghalangi jalanan atau yang mengganggu orang yang berjalan. Kenapa? Kita kenal atau tidak, kita sudah tolong orang. Semua orang yang lewat itu kita dapat pahalanya. Kenapa? Karena terbantu dengan sebab kita berbuat itu. Menjauhkan yang menghalangi, misalnya berupa sekedar ranting pohon menghalangi jalanan, kita singkirkan. Atau di jalan tol yang seperti semacam, kita cerita sedikit, semacam tol Semarang. Tol Semarang itu kan walaupun dia tol tapi dia banyak naik turun, juga tol Bandung itu kadang-kadang banyak batu di jalan. Kenapa? Batu habis mengganjal truk yang tidak mampu maju lagi, ganjal dengan batu, kadang-kadang batunya ditinggal. Nah itu kalau dibiarkan orang dengan speed tinggi menabrak batu itu batu akan pecah dan menghantam mobil-mobil lain di kiri kanan, menghantam kacanya mungkin, menghantam orang di dalamnya mungkin, mencelakakan orang lain. Beberapa detik kita berhenti memikirkannya, Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini adalah amal yang terkecil bisa menghapus seluruh dosa. Bagaimana dengan amal yang terbesar? Saudara-saudariku yang memuliakan Allah, demikian rahasia kesejahteraan dan keamanan ini kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan kita di dalam Islam adalah kedamaian, dan Nabi SAW dan semua para nabi dan rasul itu membawa kedamaian. Mereka bukan membawa kerusakan, bukan orang yang bengis, bukan penguasa yang jahat. Walaupun banyak orang yang salah memahami sehingga sebagian muslimin sendiri terjebak dengan kefahaman bahwa Nabi itu adalah orang yang keras, bengis dan tegas. Sungguh hal itu adalah hal yang salah dari pemahaman sejarah yang dia pelajari. Karena buku-buku sejarah itu semakin hari semakin jarang, apalagi yang diterjemahkan. Saudara-saudariku yang memuliakan, kalau bicara tegas, tidak ada yang lebih tegas dari Nabi Muhammad SAW. Kalau bicara berani, beliau orang yang bukan pengecut. Tetapi kesemua itu tertutup oleh kelemah lembutan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang melebihi segala-galanya. Kita pahami, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika seseorang kumpul dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, kumpul dalam artian berjimah, bersetubuh di siang hari di saat puasa Ramadan, itu dosanya besar. Itu untuk menghapusnya butuh puasa 2 bulan berturut-turut, padahal cuma 1 hari perbuatannya. Maka datanglah seseorang kepada Nabi SAW berkata, An-nar, aku di api neraka, aku celaka. Riwayat Sahih Bukhari. Maka berkata Nabi SAW, apa yang kau perbuat ini? Kau ucapkan aku di neraka, mau apaan maksudmu? Dia berkata, aku telah terlanjur tidak bisa menahan nafsu untuk berkumpul atau menyetubuhi istriku di siang hari bulan Ramadan, maka aku pasti celaka dan masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda, kau puasalah untuk menebusnya 2 bulan berturut-turut. Maka berkata orang itu, ya Rasulullah, aku ini adalah kuli. Aku ini kalau disuruh puasa 2 bulan tidak mampu. Puasa sebulan tidak berat, bagi 2 bulan. Kerjaanku hanya seorang kuli, orang susah. Maka Rasul saja, kalau gitu kau beri makan 60 orang miskin. Kan 2 bulan berturut-turut itu 60 hari. Jadi beri makan 60 orang miskin. Maka Rasulullah SAW menjawab demikian. Ia pun berkata, ya Rasulullah, orang miskin baru beri makan 60 orang, memberi makan keluarga aku sendiri saja, aku masih belum mampu mencukupinya. Kami selalu lapar setiap hari. Maka berkatalah Nabi SAW, dia kelembutan beliau SAW. Padahal kan hukum sudah tegas bahwa orang yang berkumpul dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka baginya berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang yang miskin. Maka ini manusia yang paling tegas di dalam syariat Islam siapa? Tentunya Nabi Muhammad SAW. Beliau pemimpinnya, pemimpin semua muslimin. Maka oleh sebab itu kita lihat Rasulullah SAW makin turun lagi. Oh, tidak mampu dia turun lagi. Nanti mendengar dia orang miskin, orang susah, puasa 60 hari tidak mampu,
beri makan 60 orang gak mampu, suruh masuk rumahnya mengeluarkan kira-kira 1 atau setengah karung kurma. Berkata, ya sudah, ini bagikan pada orang, berikan pada orang yang paling miskin di Madinah. Nabi yang menebusnya, yang kumpul bersetubuh siapa? Pria itu. Kok Nabi yang menebusnya? Semestinya Nabi berkata, kau yang berbuat, kau harus siap bertanggung jawab atas kesalahan. Ini Nabi yang menebus. Ini kurma bagikan, berikan kepada orang yang paling miskin di kota Madinah. Dia berkata sambil menunduk, ya Rasulullah, aku orang paling miskin di kota Madinah. Nabi berkata, fa'anta bidan, kalau itu untukmu. Alangkah indahnya Sayyidina Muhammad. Jadi hukum itu hadirin-hadirat butuh kebijaksanaan. Jangan kita lihat hukum Islam dari satu pihak lalu kita langsung memutuskan begitu saja. Tidak bisa begitu. Pelajari dulu bagaimana Nabi berbuat. Hukumnya ini, bagaimana Nabi berbuat, bagaimana para khalifah berbuat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang seorang, wahai Khalifah Umar, ini tetanggaku mencuri, potong tangannya. Memang orang yang mencuri kalau melebihi batas daripada hadnya, atau potong tangannya. Dia mencuri, potong tangannya. Tanya orang, kau mencuri dari tetanggamu? Betul. Kenapa? Lapar. Tidak tahan menahan lapar. Sayyidina Umar berkata, kalau itu yang dihukum bukan potong, dihukum engkau wahai yang dicuri. Yang dicuri yang dihukum. Dia berkata, aku yang dicuri, dia yang mencuri. Kenapa aku yang dihukum? Bukan dipotong tangannya, dihukum ta'zir. Ya, ta'zir itu adalah hukuman-hukuman bisa berupa pukulan, atau bisa berupa sekedar cacian, atau bisa berupa penjara kalau lagi ta'zir beberapa hari itu kira-kira diberi ta'zir. Kenapa aku yang benar? Padahal yang berbuat, yang mencuri dia. Karena kau tidak tahu tetanggamu lapar, kau harus dihukum. Demikian hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu kita layak memahami dan mendalami sampai sedalam-dalamnya semampu kita daripada perbuatan-perbuatan Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai tertipu dengan kejadian-kejadian yang makin sering kita lihat. Bom bunuh diri, pembunuh diri hukumnya murtad, sudah jelas dilarang oleh syariat Islamiyah dan keluar dari seluruh mazhab. Tidak ada satu mazhab pun yang membolehkan membunuh diri. Membunuh diri dia tidak boleh. Nabi SAW jangankan membunuh anak-anak tidak boleh, membunuh wanita tidak boleh, membunuh orang tidak bersenjata tidak boleh, membunuh orang tidak menyerang tidak boleh, membunuh orang dengan perbuatan perkelahian tidak boleh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, banyak sekali larangan-larangan untuk membunuh. Itu semuanya dilanggar dengan hukum bom bunuh diri. Dikira itu adalah kebaikan dan dikira itu adalah keberanian, justru pengecut. Kenapa? Karena takut ketangkep. Maju sendiri. Nabi SAW ketika perang Hunain, di saat itu Nabi itu 27 kali menghadiri peperangan Ghazwah di dalam selama hidupnya. 27 kali tidak pernah beliau itu memulai peperangan kecuali orang-orang itu yang berkumpul untuk memerangi Madinatul Munawwarah menyerang Islam. Kalau tidak pernah Nabi menyerang dulu. Dan selalu ketika berhadapan-hadapan, jangan menyerang wanita,
jangan memukul wajah. Tuh, yang paling banyak sekarang diperbuat orang kalau berkelahi apa? Mukul wajah. Justru itu dilarang. Rasul mengharamkan memukul wajah. Jangan memukul wajah, jangan memukul wanita, jangan memukul anak-anak, jangan menyerang orang yang tidak bersenjata. Itu banyak syaratnya jihad sembarangan. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, orang yang berani ketika itu di perang Hunain, Nabi SAW mendengar mereka telah berkumpul untuk menyerang Madinatul Munawwarah, maka Nabi SAW pun keluar, tidak menunggu mereka sampai ke Madinah untuk dijauhkan daripada anak-anak kecil dan wanita. Maka Nabi SAW keluar untuk menjaga mereka, menghadang mereka sebelum mereka sampai ke Madinah. Ternyata mereka menyerang dari secara tiba-tiba dari celah-celah. Nabi SAW melihat para sahabat buyar kiri dan ke kanan. Bukan karena takut, tapi karena bingung diserang. Datang panah dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, tombak. Mereka mau mencari tempat yang aman untuk kemudian membantu menyerang Nabi, menyerang bersama Nabi SAW. Orang-orang yang menyerang mereka, Nabi melihat itu, beliau justru memacu kudanya dan berkata, "Ana Nabiullah kadir, ana ibn Abdul Muttalib. Aku tidak akan mundur. Aku bukan Nabi mendusta, dan aku adalah keturunan Abdul Muttalib." Beliau maju di yang saya kemarin pegang oleh para sahabat. Ya Rasulullah, jangan maju, bahaya. Justru beliau berani kalau soal berani, tapi lemah lembut dan berkasih sayang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika perang Badar Kubra selesai, maka banyak yang tertangkap. 3.000 lawan 313 kan itu. 313 muslimin berhadapan dengan 3.000 kufar Quraisy yang menyerang muslimin. Nabi masih bilang jangan mukul wajah, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. 313 lawan 3.000. Tapi di situ ada yang tertangkap dari orang-orang yang sudah kalah 3.000. Kenapa? Karena orang-orangnya penyabar. Orang sabar itu hati-hati kalau marah. Kalau pemarah, dia marah dengan emosinya. Tapi kalau penyabar, ketika dia marah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hadirin-hadirat, makanya 313 ini berhasil memenangkan peperangan itu hingga orang-orang Quraisy mundur dari sebagian tertangkap. Nabi bilang, kalian mau nangkap teman sekampung. Itu kan orang teman sekampung kita. Udah lepas saja. Indahnya dipekerti Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya dipekerti Nabi SAW berbicara dengan indah setiap waktu dan zaman, dari generasi ke generasi, dari dulu ke dulu, dari penuntun keluhuran menuju penuntun keluhuran kita kenali. Dan bulan ini bulan yang mengingatkan kita kepada anugerah yang paling besar kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada kita, yaitu apa? Ini bulan ulang tahunnya sholat. Karena bulan ini ya turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat. Bulan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah menghadap ke langit pada tanggal 27 Rajab. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya tidak berpanjang lebar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga acara akbar kita insyaallah malam Isra Mi'raj Akbar di Monas dengan zikir ya Allah sebanyak 1000 kali. Semoga acara itu sukses. Dan batin telah dikabarkan pada guru mulia kita Muslim Al-Alif Al-Habib Mardin Hafid tentang rencana kita untuk
membuat acara Islam lewat ini, dan beliau pun tugas terus bagaimana setiap tahunnya kita membuatnya. Beliau siap untuk memberikan sambutan, ya, sambutan dari beliau, namun lewat streaming tentunya, bukan kehadiran dengan jasadnya, tapi beliau SAW akan mengirimkan, akan memberikan sambutan lewat streaming yang insya Allah diterima dengan baik di sini, dan kemudian bisa kita kemudian akan diterjemahkan, kemudian zikir ya Allah, doa memanggil nama Allah sebanyak 1000 kali di malam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan diadakan di Monas. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa bersama agar Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan dosa-dosa ayah bunda kita, dan Allah melimpahkan hidayah dan kemuliaan bagi hidayah dan tuntunan kebenaran bagi mereka yang berada dalam kerusakan akidah atau ketidakfahaman di dalam menjalankan syariah, di dalam menjalankan hal-hal yang semestinya ia jalankan. Sungguh Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wallahu yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki bagimu kemudahan dan tidak menghendaki bagimu kesulitan. Allah itu selalu ingin kita mudah, memilih yang mudah. Nabi SAW menjelaskan di dalam Sahih Bukhari, berkata Sayyidatina Aisyah, istri beliau radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah berkata bahwa idza khuyira baina amrayn lakhtara ma aisara, jika dipilihkan jika dipilihkan dua hal kepada Nabi, maka beliau pasti memilih untuk umatnya yang lebih mudah. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Permudahlah, jangan persulit orang, dan berilah kabar gembira, dan jangan membuat orang-orang menjauh, lari, menghindar. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Semoga Allah mengampuni seluruh kesalahan kita dan membimbing masa depan kita, dan melimpahkan kebahagiaan pada kita dunia dan akhirat. Faqulu jami'an Allah. Berdatangan ke tempat ini, apa yang akan kau berikan pada kami ya Allah? Ya Allah, kami tidak salah jika kami menyangka kau telah mengampuni seluruh dosa kami. Salahkah jika kami menyangka dengan sangka baik, karena Kaulah yang paling berhak disangka baik dari seluruh yang lain. Selain-Mu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tenangkan hati kami dengan kesejukan, wahai samudera kesejukan dan ketenangan. Beri kami ketenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, Kau yang Maha mengetahui sisa hari kami hidup dunia. Kau yang Maha tahu bagaimana keadaan kami kelak di akhirat dan kehidupan yang abadi. Jadikanlah indah, wahai yang Maha indah, ya Allah. Berilah hari kami, ya Allah.
Ya Allah, Ya Allah, siapa yang mampu memberi melebihimu? Ya Allah, tiada yang mampu memberi lebih darimu, maka berilah kami anugerah yang lebih dari semua anugerah. Ya Allah, perbuatan dosa kami belum mampu kami tinggalkan, larangan-larangan yang sangat banyak darimu belum mampu kami tinggalkan, perintah-perintah yang sangat banyak darimu belum mampu kami jalankan kesemuanya. Kami hanya terseok-seok semampu kami dengan lemahnya iman kami, dan Kaulah yang Maha Kuat, dan Kau ciptakan seluruh manusia itu lemah. Maka ampuni dosa-dosa kami dengan kedermawanan-Mu, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Jika Engkau menghapus seluruh dosa makhluk yang ada, tidak terkurang dari kerajaan-Mu sedikit pun, Ya Allah, maka pastikan nama kami, nama yang Kau ampuni, nama yang Kau kasihani, nama yang Kau sayangi, nama yang Kau cintai, Ya Allah, Ya Allah. Wahai nama yang terindah dari semua nama, wahai yang nama yang terindah disebut dari semua nama yang disebut lidah, Ya Allah. Miliaran sel di lidah kami bersyukur dan gembira ketika kami menyebut nama-Mu, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Allah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Al-Azimul Alim. Rabbul Arsyil Azim. Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul Arsyil Karim. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haq alaihana ya Allah, wa batin insyaallah taala minal amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tadi kita sudah dengar hadis yang pertama saya sampaikan, bahwa sekecil-kecil pahala adalah menyingkirkan hal yang menghalangi jalanan. Suatu hal atau benda yang menghalangi jalanan kita singkirkan, itu pahala yang paling rendah. Yang tapi dengan pahala paling rendah itu bisa, bukan selalu pasti, bisa untuk menghapus
seluruh dosa kita dengan kehendak Allah juga Allah kehendaki. Maka oleh sebab itu jangan kita berbuat sebaliknya. Kalau justru Nabi SAW menghargai Allah, menghargai orang-orang yang menyingkirkan hal-hal yang menghalangi jalanan, jangan kita malah menutup jalan. Jadi nantilah yang dimuliakan Allah, malah kita berbuat kebalikan dari perbuatan Nabi Muhammad SAW, kecuali jika hal itu darurat. Kalau makanya oleh sebab itu majlis ini, kalau kalian nyebrang, kalian lihat satu-satunya majlis pakai tali, pakai gerucut segala macam. Untuk apa? Untuk menjaga agar jalan jangan tertutup. Ya, jangan, apalagi ditutup. Ya, kita nggak mau nutup jalan. Dan yang di wilayah-wilayah di cabang yang mengundang majelis Rasulullah SAW, jangan nutup jalan. Kecuali kalau jalan alternatif, masih banyak jalan-jalan yang lain yang bisa lewat, itu jalan perkampungan, bukan jalan arteri atau jalan-jalan raya atau jalan-jalan besar, karena itu bertentangan dengan perintah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kita bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu doa penutup sekaligus sambutan selamat datang kepada Fadilatul Sayyid Ad-Da'i Allah Al-Habib Abdul Bari bin Sumail Mata'allahu bih. Beliau hadir malam hari ini bersama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada beliau, dan beliau hadir malam hari ini akan mengakhiri doa penutup di acara ini setelah kita bersama-sama bersalam kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan kita ucapkan selamat seindah-indah dan seluhur-luhurnya pada saudara kita yang baru, Muhammad Najmullah Muhammad, yang jadi cahaya yang terang benderang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan dan bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Kita taqabbal syukur. Ya Rasulullah,
untuk yang wafat, yaitu Bapak An-Nasir bin Asman yang wafat. Semoga ruhnya dimuliakan dan namanya berzah. Dan juga semua kerabat dan sahabat kita yang wafat, semoga dimuliakan oleh mereka dengan nama berzah. Allahumma wa'alaihi 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 selanjutnya adalah untuk oleh guru kita, yaitu Sayyidina Allah Habib Abdullah bin Ismail bin Abdul Masyurah. Nah,